Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DS Channel. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik, menyedihkan, dan juga termasuk ini sangat tragis. Dan ini adalah kisah nyata, di mana kisah ini yang diabadikan di sebuah museum Multatuli, Lebak, Banten. Namun sebelum masuk ke ceritanya, subscribe dulu ya. Aku hitung ya. Oke, kisah ini berasal dari daerah Banten, di mana kisah ini pernah difilmkan pada tahun 1976 dan dipentaskan di teater-teater kecil. Kisah ini juga terkenal melalui novel Multatuli Athias Edwardus Dekker, mantan asisten residen Belanda di Lebak, dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar. Seperti yang sudah aku jelaskan di judul, ini adalah kisah Saijah dan Adinda. Saijah dan Adinda ini berasal dari keluarga petani yang miskin. Pada tahun 1830, Banten dikuasai oleh kolonial Belanda yang menanamkan sistem kerja paksa. Selain itu juga, dia menetapkan untuk pajak yang tinggi, serta pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan juga Demang Parangkujang. Selain menerapkan sistem pajak yang tinggi, mereka juga melakukan perampasan-perampasan hasil ternak dan juga mereka melakukan perampasan hasil bumi dengan seenak-enaknya yang dilakukan oleh para begundal-begundal dari suruhan bupati sendiri. Pengusaha membuat hukum seenaknya sesuai dengan aturan mereka masing-masing. Kondisi itu pun dialami oleh Saijah, di mana harta satu-satunya yaitu kerbau yang dia miliki untuk menggarap sawahnya dirampas paksa oleh para begundal-begundal suruhan dari bupati, yang mana mereka adalah masih keponakan dari bupati sendiri. Dalam kondisi tersebut tidak ada satupun yang berani untuk melawan jawara-jawara yang ada di sana. Karena apabila mereka melawan, maka mereka akan merasakan ketajaman golok para jawara. Kondisi ini pun dialami terus-menerus oleh keluarga Saijah, sampai akhirnya keluarga Saijah tidak memiliki apapun. Dalam kondisi yang tertekan, ibu Saijah mengalami sakit dan dia akhirnya meninggal dunia. Sedangkan ayah Saijah mengalami stres dan dia pergi dari kampung ke arah Bogor karena dia tidak bisa membayar pajak yang ditetapkan oleh pengusaha yang cukup tinggi, dan ayah Saijah ditangkap oleh pasukan Belanda di daerah Bogor. Dalam kesedihan, Saijah tumbuh menjadi pemuda yang kuat, dan dia pun menjalin hubungan dengan sahabat kecilnya yaitu Adinda. Saijah meminta izin kepada Adinda. Dia memutuskan untuk merantau ke daerah Batavia untuk mencari uang agar dapat membeli kerbau dan mempunyai bekal untuk meminang Adinda. Meski keberatan, Adinda mengizinkan Saijah untuk merantau demi masa depannya. Lalu sebelum pergi, Saijah dan Adinda dibawa ke Tapanjati. Mereka mengikat janji. Lalu Saijah memberikan bunga melati kering yang dulu sempat dihadiahkan untuknya oleh Adinda. Dan Adinda memberikan sobekan kain warna biru sebagai pertanda kasih sayangnya kepada Saijah. Saijah berjanji akan kembali setelah 3 kali 12 bulan atau 3 tahun. Sebelum Saijah pergi, dia berpesan kepada Adinda bahwa dia akan meneriaki Adinda dari jauh ketika dia pulang nanti. Kemudian, Saijah bekerja sebagai pelayan dan pengurus kuda di sebuah keluarga Belanda. Setelah bertahun-tahun, Saijah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk masa depannya karena dia sangat dan ingin sekali melamar Adinda. Sedangkan Adinda setiap bulan dia selalu menggoreskan satu goresan di lesungnya untuk menghitung kepergian Saijah. Setelah bertahun-tahun Saijah coba untuk menabung, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dan dia meminta izin kepada majikannya agar dia diperbolehkan untuk pulang. Namun majikannya melarangnya. Tapi karena dia sangat rindu atas kekasih hatinya, tadi Adinda, maka dia memutuskan untuk kabur dan pulang ke kampung halamannya. Sesampainya Saijah di kampung halamannya, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, melainkan kekecewaan. Karena kekasih hatinya sudah tidak ada di kampung halaman. Bahkan dia datang ke rumahnya, dia melihat kondisi rumahnya yang kosong dan kondisinya cukup rapuh.
Dalam kondisi kesedihan ini, datanglah bibi dari Adinda. Dia menjelaskan bahwa Adinda dan ayahnya pergi dari kampung halamannya karena dia tidak sanggup untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia dan ayahnya memutuskan untuk bergabung dengan para pejuang untuk melawan tentara-tentara Belanda yang ada di Lampung. Mendengar kabar tersebut, Saija memutuskan untuk mencari keberadaan Adinda. Dia menyeberangi lautan dan menyusuri jejak mereka. Sesampainya di Lampung, ternyata Saija datang terlambat. Karena para tentara dari Belanda sudah menemukan tempat persembunyian Adinda beserta teman-temannya. Ketika Saija datang ke tempat Adinda, dia menemukan Adinda terbujur kaku di samping jenazah ayahnya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya penuh dengan luka karena dia diperkosa, lalu dia dibunuh oleh tentara-tentara Belanda. Dalam kondisi ini, Saija menangis sejadi-jadinya. Dia sangat sedih karena kekasih hatinya pergi untuk selama-lamanya. Dan kain, kok aku jadi sedih ya. Aduh. Dan kain yang Saija beli untuk pernikahan bersama Adinda, dia selimutkan ke tubuh Adinda yang luka parah. Dalam kondisi kesedihan yang amat sangat, Saija marah dan dia mengamuk serta dia berlari dengan putus asa ke arah sekumpulan Belanda dan dia menghujamkan tubuhnya ke arah bayonet. Dan akhirnya Saija dan Adinda tewas di tempat. Aduh, merinding. Sedih banget gak sih? Aku sampai gemeteran ini. Oke. Namun, sebelum Saija tewas, dalam proses pencarian dia mencari Adinda, Saija menulis sebuah puisi yang berbunyi, "Aku tidak tahu di mana aku mati. Aku melihat samudera luas di pantai selatan ketika datang ke sana bersama ayahku untuk membuat garam. Bila aku mati di tengah lautan dan tubuhku dilempar ke air dalam, ikan hiu berebutan dan datang menghampiri mayatku, serta bertanya, siapa antara kita yang melulur tubuhku, yang turunan di dalam air? Aku tidak mendengarnya. Aku tak tahu di mana aku akan mati. Kulihat terbakar rumah Pak Ansu, dibakar sendiri karena ia mata gelap. Bila aku mati di dalam rumah yang terbakar, kepingan-kepingan kayu berpijar menimpa tubuhku. Orang-orang berteriak melemparkan air pemadam api. Aku tak akan mendengarnya. Aku tak tahu di mana aku akan mati. Kulihat si Una jatuh dari pohon kelapa waktu memetik kelapa untuk ibunya. Bila aku jatuh dari pohon kelapa, maka ibuku tidak akan menangis sebab ia sudah tiada. Tapi orang lain akan berseru, lihatlah Saija di sana. Aku pun tak mendengarnya. Aku tak tahu di mana aku mati. Kulihat mayat Pak Ansu yang mati karena tuanya sebab rambutnya sudah putih. Bila aku mati karena tua berambut putih, perempuan meratap di sekeliling mayatku dan mereka akan menangis sekeras-kerasnya seperti perempuan menangisi mayat Pak Ansu, dan cucu-cucunya pun akan menangisi sangat keras sekali. Aku tak mendengarnya. Aku tak tahu di mana aku akan mati. Banyak orang mati yang kulihat di Badur. Mereka dikafani dan ditanam di dalam tanah. Bila aku mati di Badur, dan aku ditanam di luar desa arah ke timur, di kaki bukit dengan rumputan yang tinggi, maka Adinda akan lewat di sana, tepi sarungnya berlahan mengingsut mendesir rumput, dan aku akan mendengarnya. Sedih banget, ya Allah, dalam banget gak sih? Sedih itu dan sesayang itu. Aduh, meleleh, asli, sampai merinding tuh. Dari tadi aku tahan Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jika kalian suka dengan cerita ini, boleh klik tombol like-nya, share dan subscribe, dan jangan lupa komen sebanyak mungkin untuk referensi cerita terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.